Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2A yang beranggotakan 2 orang, yaitu Revita Dinda Cahyani Putri NIM 361955401007 dan saya Eka Listianingsi Ayu Wardani NIM 361955401011. Kali ini kami akan melakukan praktikum mengkonfigurasi jaringan pada Ubuntu 18.04. Untuk menghubungkan Ethernet komputer kita dengan VirtualBox, kita konfigurasi terlebih dahulu. Pertama, kita pilih setting, masuk pada tab network. Lalu jika di enable tag network belum dicentang, kita centang. Kita pilih yang NAT, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita jalankan virtual mesinnya dengan cara mengklik start. Kita tunggu prosesnya hingga masuk pada tampilan Ubuntu. Setelah sudah berhasil masuk ke tampilan Ubuntu, lalu kita buka new terminal dengan cara Ctrl+Alt+T. Setelah itu masuk pada menu root. Kemudian ketikkan perintah sudo su, masukkan password. Lalu untuk berpindah ke direktori root, kita ketikkan perintah cd. Lalu untuk mengecek atau memeriksa apakah interface jaringan sudah terhubung atau belum, kita ketikkan perintah ls CPI lalu tekan enter. Jika terdapat tulisan Ethernet Controller Intel Corporation, itu adalah spesifikasi dari Ethernet yang kita gunakan saat ini dan menandakan bahwa Ethernet siap digunakan. Selanjutnya kita gunakan perintah MiTools. MiTools digunakan untuk melihat, memanipulasi status interface media independen dan melihat apakah link interface sudah ada atau belum. Sebelum menggunakan perintah MiTools, kita harus menginstal NetTools terlebih dahulu. Sebelum melakukan instalasi NetTools, kita lakukan update pada server Ubuntu kita. Karena kita sudah melakukan update pada server Ubuntu kita, jadi langsung saja kita lakukan instalasi NetTools. Kita ketikkan perintah apt min-get instalasi NetTools. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu untuk menggunakan perintah MiTools, kita ketikkan perintah MiTools, lalu tekan enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita memiliki spesifikasi Ethernet seperti berikut. Lalu untuk menggunakan interface, kita ketikkan dm esg grep eth, lalu tekan enter.
alamat NIC dari komputer, kita gunakan perintah ARP. Ini adalah alamat NIC yang kita gunakan selanjutnya. Untuk melihat interface dan alamat IP pada interface, kita gunakan perintah ifconfig. Pada ifconfig, kita dapat melihat informasi status jaringan, mulai dari IP address, netmask, broadcast, IP loopback, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk melihat tabel routing, kita ketikkan perintah root. Nah, ini merupakan perintah dari tabel routing pada server kita. Jadi, ini adalah informasi dari jalur routing pada server Ubuntu kita. Selanjutnya, memeriksa koneksi dengan protokol ICMP. Kita ketikkan perintah ping www.google.com. Sebelum melakukan test root, kita install dulu paket traceroute, yaitu dengan cara apt install inetulis min traceroute, dan juga install apt install traceroute. Setelah itu kita coba lagi melakukan traceroute ini. Ini adalah tampilan traceroute. Selanjutnya, kita coba lakukan traceroute pada website detik.com. Caranya adalah cukup mengetikkan perintah traceroute www.detik.com. Untuk melakukan traceroute dengan ping, kita gunakan perintah mtr. Perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai informasi yang diterima dan yang dikirim dari localhost. Perintah mtr merupakan gabungan dari ping dan traceroute, serta tampilan mtr bisa digunakan untuk monitoring jaringan secara langsung, karena setiap detiknya ada perubahan pengiriman data dan penerimaan data. Oke, selanjutnya kita lihat port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC server kita. Akan perintah netstart
perintah net start min A, lalu tekan enter. Perintah net start digunakan untuk mengetahui informasi status konektivitas port yang ada pada perangkat. Terdapat beberapa macam status koneksi seperti connected dan juga listening. Selanjutnya untuk memeriksa alamat repositori yang digunakan oleh server Linux, kita lihat pada file source list. File source list terletak pada apt source list. Untuk masuk pada file source list, pertama kita masuk dulu pada direktori etc. Enter. Kita gunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori etc. Nah, di sini kita cari folder dengan nama apt. Nah, ini adalah direktori apt. Lalu untuk masuk pada apt, kita ketikkan perintah cd apt tanpa slash. Oke, kita ketikkan perintah ls untuk melihat di dalamnya. Nah, di sini ada file source list. Untuk melihat isi dari file source list, kita gunakan kode editor misalkan nano. Kita tinggal ketikkan nano source list. Source list. Kita ketikkan enter. Nah, di sini kita menggunakan repositori dari ubuntu.com. Jadi jika kita ingin melakukan updating pada server Ubuntu, kita bisa tambahkan repositori di dalam source list. Kita tinggal isikan repositori yang ingin digunakan. Kita ketikkan saja pada tab paling bawah. Misalkan di sini kita ingin menggunakan repositori milik Poliwangi. Nah, selesai mengkonfigurasi repositori, kita save terlebih dahulu, Ctrl X, lalu kita pilih yes, enter. Oke, kita periksa apakah sudah benar tadi itu sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Ctrl X. Lalu setelah itu kita coba update server Ubuntu menggunakan mirror Poliwangi yang telah kita tulis pada source list. Pertama kita keluar dulu dari direktori etc, cd backslash lalu setelah itu kita lakukan update. apt get update. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan mirror.poliwangi.ac.id. Berarti kita sudah berhasil untuk
menggunakan mirror poliwangi.ac.id. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu kita lihat IP dari PC server kita. Caranya dengan mengetikkan perintah ifconfig. Nah, di sini server kita menggunakan IP 10.0.2.15 dengan netmask 255.255.255.0 dan broadcast 10.0.2.25. Untuk melakukan langkah selanjutnya, kita matikan dulu server Ubuntu kita, yaitu dengan cara mengetikkan perintah sudo power off. Nah, untuk melakukan langkah selanjutnya, pertama kita konfigurasi ulang interface kita yang awalnya menggunakan NAT dan menggunakan interface Ethernet. Sekarang kita menggunakan interface wireless. Caranya kita klik virtual machine yang telah kita buat, lalu kita pilih setting, kita pilih tab network, lalu di adapter 1 kita ubah dari NAT menjadi bridge adapter. Di advance kita ubah permission modenya menjadi allow all. Setelah itu kita bisa pilih OK. Kemudian kita bisa jalankan virtual mesinnya dengan cara memilih tombol start. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita buka menu terminalnya dengan cara menekan tombol Ctrl Alt T. Di sini kita masuk menu root. Lalu kita periksa IP address yang digunakan oleh PC server Ubuntu. Caranya dengan mengetikkan perintah ifconfig. Nah, di sini IP yang digunakan berubah, yaitu menjadi 192.168.100.16 karena di sini kita menggunakan interface dari wireless. Jadi IP-nya menyesuaikan dari WiFi yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi file interface pada server, kita masuk pada direktori etc. Caranya cd/etc. Kita ketikkan perintah ls untuk masuk, untuk melihat di dalam direktori etc. Lalu di sini kita cari direktori network. Kita masuk pada direktori network. Caranya cd network. Kita ketikkan perintah ls, lalu kita buka
buka file interface untuk mengatur konfigurasi pada interface server. Selanjutnya kita buka isi dari file interface untuk mengkonfigurasi interface pada server. Caranya kita ketikkan perintah nano interface. Untuk konfigurasi IP address secara DHCP dan juga statik, kita ketikkan perintah pada file interface. Pertama kita coba dulu konfigurasi IP secara DHCP. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada file interface, kita lakukan save file dengan cara kita Ctrl X, lalu kita pilih save, yes, enter. Lalu kita lakukan restarting pada interface. Caranya dengan mengetikkan perintah /etc /init.d /networking restart. Nah, ini menandakan bahwa interface-nya telah berhasil di restart. Setelah itu kita coba periksa apakah IP address dari perangkat kita telah berhasil dirubah atau tidak. Caranya kita ketikkan ifconfig Nah, di sini IP-nya telah berubah. IP ENP0S3 yang diganti secara statik berubah menjadi 192.168.10.107 sesuai dengan yang kita konfigurasi pada file interface. Nah, di sini interface ENP0S3 IP-nya telah berubah, yaitu sesuai yang kita konfigurasi pada menu interface, yaitu 192.168.10.107. Dan IP DHCP-nya mendapatkan IP 192.168.100.16. IP ini adalah IP sesuai dengan IP DHCP yang diberikan oleh perangkat access point yang dipakai. Nah, kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada jaringan server Ubuntu. Demikian tutorial ini kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.